Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, apa kabar? Tetap semangat Bapak Ibu. Hari ini kita bersyukur kembali untuk diajar dengan kebenaran firman Tuhan, dibentuk seturut rencana Tuhan, agar nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Saudara, tema khotbah saya pada hari ini adalah menyikapi beban kekhawatiran sebagai orang yang beriman. Sebelum saya berkhotbah lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Bapa Surgawi, Tuhan yang kami sembah. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Jikalau hari ini kembali diajar dengan kebenaran firman-Mu, yang adalah kekuatan kami, yang adalah kepastian kami. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Tema khotbah saya, menyikapi beban kekhawatiran sebagai orang yang beriman. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setiap kita pastinya sangat mudah dihinggapi oleh perasaan khawatir dan perasaan takut di dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Jadi kekhawatiran ini semacam momok, saudaraku, semacam hal yang menghantui hidup kita, yang menghantui keadaan kondisi hidup kita. Nah, jikalau kita tidak bisa mengatasinya, ini akan menjadi hal yang kacau Bapak Ibu, menjadi hal yang gawat, yang bisa memunculkan persoalan-persoalan baru di kemudian hari. Sebab nilai kekhawatiran ini Bapak Ibu, saya banyak melihat sudah banyak memakan korban, yaitu jemaat-jemaat yang takut, yang khawatir, yang stres, dan lain-lain. Maka dari itu perlu penanganan yang serius, perlu penanganan yang tepat, sesuai dengan firman Tuhan. Tidak ada orang yang kondisinya tidak khawatir akan hidup ini, termasuk saya juga mempunyai rasa khawatir. Tetapi jika kita mempunyai penanganan yang tepat Bapak Ibu, pastinya kita akan menang atas kekhawatiran tersebut. Perasaan khawatir sebenarnya bisa diatasi dengan cara beriman kepada Tuhan Yesus saja. Sebab apa yang kita khawatirkan sebenarnya belum tentu akan terjadi. Jadi saudaraku, ingat baik, yang apa kita khawatirkan belum tentu akan terjadi. Tetapi pastinya kita sudah mendapatkan satu nilai yang stres Bapak Ibu. Jadi jangan sampai terlalu lama dalam hal kita mempunyai rasa khawatir. Perlu penanganan yang luar biasa, perlu penanganan yang tepat, sudah barang tentu dengan firman Tuhan. Ada beberapa hal Bapak Ibu, perasaan khawatir bisa berakibat hal yang lain. Yang pertama, khawatir bisa menjadi penyakit Bapak Ibu. Kita lihat di Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hal hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Sekali lagi saya baca. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Kekhawatiran Bapak Ibu lama-kelamaan bisa menyebabkan sakit penyakit. Bisa mengacaukan tubuh kita, bisa membuat kita menjadi lemah, bisa kita kepada nilai ke arah gawat darurat Bapak Ibu. Jadi kekhawatiran ini sangat menyeramkan sekali Bapak Ibu apabila kita tidak ditangani dengan baik. Sudah barang tentu firman Tuhan ini menawarkan satu nilai jawabannya, yaitu tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Tatkala Bapak Ibu khawatir, pasti perkataan-perkataannya yang negatif. Pasti perkataan-perkataannya yang menjurus kepada nilai keputusasaan, mengeluh, bersungut, dan lain-lain. Ini tidak boleh terjadi dan kita harus lawan dengan memperkatakan hal yang baik dan untuk menggembirakan kita. Positive thinking pada akhirnya. Memperkatakan yang baik kan tidak bayar Bapak Ibu. Memperkatakan yang baik kan kita tidak ada beban apa-apa sebetulnya. Mengapa kita lebih cenderung khawatir daripada memperkatakan hal yang baik? Lebih cenderung memperkatakan hal yang negatif daripada memperkatakan yang baik. Perlu kita hati-hati dalam hal menyikapi hal tersebut. Jadi memperkatakan yang baik adalah satu obat
dalam hal untuk khawatir kita agar tidak menjadi penyakit. Jangan sampai kita terus memperkatakan hal yang buruk, memperkatakan hal yang negatif. Bisa jadi itu akan terjadi dalam hidup kita. Sebab apa yang kau imani itu akan terjadi, Bapak Ibu. Apa yang kau ikat di dunia terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia terlepas di sorga. Jadi lebih baik kita melawan rasa khawatir itu adalah memperkatakan yang baik. Saya sehat, saya pasti ditolong Tuhan, saya pasti dilindungi Tuhan. Kan jauh lebih baik untuk membalik keadaan kita yang dari awalnya memperkatakan yang buruk dan khawatir. Daripada sakit penyakit kita timbul, lebih baik kita jangan khawatir dan memperkatakan hal yang positif. Kita lihat di Filipi 4 ayat 6 sampai 9. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, memperkatakan hal yang baik, hal yang luar biasa, Bapak, itu patut kita lakukan. Supaya pikiran kita juga menjadi damai dan sejahtera. Sebab khawatir berkelanjutan akan mengganggu pikiran kita pada akhirnya. Apa tidak kacau Bapak Ibu dalam kehidupan kita? Iya kan? Sudah barang tentu kita harus bisa mengatasi perasaan khawatir ini sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, yaitu berdoa dengan ucapan syukur. Kita harus selalu bersyukur Bapak Ibu sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bila demikian pengertian kita, apa yang kita khawatirkan dalam hidup ini? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu setia menyertai kita bahkan sepanjang masa. Ada amin Bapak Ibu? Janganlah kita mau dimatikan dengan kekhawatiran, mau dilumpuhkan dengan kekhawatiran. Jangan pikirkanlah semua yang baik, semua yang mulia, semua yang patut dipuji, semua yang luar biasa itu yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Jadi pikiran kita terjaga atas nilai-nilai kekhawatiran dan pikiran kita tidak bisa ditaklukkan dengan nilai kekhawatiran. Kemudian kita lihat Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi jelas Bapak Ibu bahwa obat daripada nilai kekhawatiran adalah hati yang gembira. Hati yang sukacita, hati yang bersyukur kepada Tuhan. Berdoalah dengan ucapan syukur, karena Tuhan itu baik adanya. Amin. Sehingga kekhawatiranmu bisa engkau kalahkan dengan firman Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Apa yang kau katakan itu akan membentuk sebuah nilai iman. Jangan sampai kita memperkatakan hal yang buruk, hal yang negatif. Perkatakanlah hal yang baik. Mulai saat ini, lawanlah kekhawatiranmu dengan hati yang gembira, dengan memperkatakan hal yang baik, bahwa Tuhan itu selalu setia bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu. Jadi kekhawatiran itu bisa memunculkan berbagai penyakit. Sudah barang tentu kita tidak mau, bukan? Sudah barang tentu kita tidak mau dalam hal penderitaan seperti itu. Kita maunya sehat, kita maunya sejahtera. Ada amin? Lakukanlah perintah Tuhan ini, niscaya kekhawatiranmu akan lenyap dalam hal faktor-faktor yang kau khawatirkan dan akan berganti dengan hal-hal yang optimis. Tuhan pasti menolong. Yang kedua, khawatir bisa menjadi penakut Bapak Ibu. Orang yang khawatir bisa menjadi penakut. Kita lihat Ayub pasal 3 ayat 25 sampai 26. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman, aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul.
Ternyata Bapak Ibu, diam-diam Ayub mempunyai nilai ketakutan dan akhirnya menimpa dia. Dan kemudian pada akhirnya dia menyesali kelahirannya. Kenapa dia ada di muka bumi ini. Jadi betapa menyeramkan nilai kekhawatiran tersebut Bapak Ibu. Seakan-akan kekhawatiran itu menyesali kehidupannya yang ada di dalam dunia ini. Ini tidak boleh terjadi atas setiap kita. Ayub rupanya, saudaraku, menyimpan rasa nilai khawatir dan ternyata terjadi atas dirinya. Nah, di sini kita perlu hati-hati dengan nilai-nilai kekhawatiran yang semacam itu, yang mengkondisikan kita menjadi takut. Takut kemana-mana, takut celaka, takut kena penyakit, takut dirampok, takut melangkah, takut segala macam serba takut. Jadi kita itu akhirnya dijajah oleh nilai kekhawatiran dan rasa penakut Bapak Ibu. Tidak boleh terjadi atas diri kita. Sebab itu akan jadinya mengganggu kesehatan kita Bapak Ibu. Sudah barang tentu stres, darah tinggi, diabetes, dan lain-lain. Jadi kita harus melawan kekhawatiran yang semacam ini dengan tidak khawatir dengan firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 5-8. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kita punya iman Bapak Ibu. Di mana imanmu menghadapi rasa khawatir yang membuat engkau menjadi takut? Kita harus melawannya dengan menolak hal-hal yang kita takutkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perkatakan nama yang berkuasa ini, saudaraku, dalam hal untuk melawan ketakutan kita. Dan pastinya ketakutan tersebut tidak akan pernah terjadi atas hidup kita. Sebab saudaraku, Tuhan mengetahui dalam hal rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rambut di kepalamu semua terhitung jumlahnya. Tidak mungkin selai putus tanpa seizin Tuhan. Amin. Jadi kita tidak boleh takut Bapak Ibu. Kita harus dalam hal ini bijaksana dan berani menghadapi hal-hal yang kita takutkan. Sehingga kita menang dari rasa khawatir dan kita menang dari rasa takut tersebut. Sebab orang yang penakut Bapak Ibu itu pastinya hidupnya dalam kebimbangan. Ya pastinya hidupnya tidak akan tenang Bapak Ibu. Ya kan, kasihan sekali kalau orang semacam ini. Padahal dia punya iman. Dan lama-kelamaan imannya menjadi mati. Iman pada hakikatnya akan mati tanpa perbuatan. Makanya langkah-langkah iman dibutuhkan, diperlukan Bapak Ibu. Seutuhnya untuk kita melawan rasa takut tersebut, melawan perasaan khawatir yang mengakibatkan kita menjadi penakut. Pentingnya Bapak Ibu dalam hal ini lawan khawatirmu, lawan ketakutanmu dengan firman Tuhan. Dengan nama Tuhan, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan ditengkinglah rasa penakutmu itu dan takut segala hal itu tidak akan pernah terjadi atas hidup kita. Pastikan bahwa engkau punya iman, engkau beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga hidupmu berkemenangan. Amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudaraku, ini penting bagi setiap kita. Di Matius 6 ayat 27-34. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kita ini saudaraku tidak bisa menambah umur oleh karena khawatir, oleh karena kita takut Bapak Ibu. Bahkan mungkin bisa pendek umur dalam hal ini. Tetapi di sini saudaraku kita ada Tuhan yang mendandani, yang memperdulikan kita dalam setiap harinya, dalam hal makanan, dalam hal pakaian, dalam hal apa yang kita minum. Bukankah Allah kita Allah yang sangat luar biasa? Pengertian ini harus timbul dalam iman kita Bapak Ibu. Jadi kondisi kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Kondisi kita terpelihara oleh Tuhan, oleh kuasa Tuhan, oleh kasih Tuhan. Camkan itu baik-baik Bapak Ibu. Jadi apa yang kita takutkan pastinya tidak akan pernah terjadi. Dan pastinya kita ada di dalam penyertaan Tuhan untuk sampai selama-lamanya. Carilah lebih dahulu kerajaan Allah beserta kebenaran, semua akan ditambahkan. Berarti pada saat kita takut Bapak Ibu, kita akan mengabaikan nilai-nilai Tuhan. Jangan sampai terjadi seperti itu. Kita harus setiap hari, kita harus mengerti akan kehendak Tuhan, akan maunya Tuhan, akan perintah Tuhan, akan kesukaan Tuhan. Dengan demikian, kekhawatiran kita yang membuat kita takut akan lenyap di dalam kehidupan kita, dan hati kita akan damai dan sejahtera. Ada amin Bapak Ibu. Penting untuk kita camkan ini baik-baik. Sehingga fokus kehidupan kita adalah mencari kehendak Allah. Apa yang Tuhan suka. Apa yang Tuhan perintahkan. Apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan dalam keseharian kita. Itulah yang terus kita ada. Siklus ini jangan sampai kita terputus Bapak Ibu. Jadi jangan sampai engkau dikalahkan dengan rasa khawatir yang memunculkan nilai ketakutanmu. Dia kan orang-orang takut, saudaraku, penakut tidak bisa masuk surga Bapak Ibu. Amin saudaraku, kita punya Tuhan yang sangat luar biasa, yang sangat berkuasa di dalam Yesus Kristus. Tidak usah kita takut, tidak usah kita khawatir Bapak Ibu. Nyatanya setiap hari ada saja datangnya pertolongan Tuhan dan mengalami Tuhan. Jadi janganlah kita khawatir terlalu lama, juga janganlah mengkhawatirkan persoalan yang masih lama. Sehari khawatir cukup untuk sehari, besok ada kesusahan tersendiri. Ini seringkali saya menjumpai jemaat Bapak Ibu, hal-hal yang masih lama dikhawatirkan. Bagaimana Pak soal anak saya tahun depan untuk kuliah, tidak ada biaya. Itu kan masih lama Bapak Ibu. Iya kan Bapak Ibu. Sehari ke sehari saja yang kita harus pikirkan. Bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Kita tidak kuat menahan beban yang begitu berat Bapak Ibu. Siapa yang suruh beban itu kita tanggung. Serahkanlah bebanmu kepada nilai Tuhan, kepada kuasa Tuhan dan kepada kesetiaan Tuhan. Amin. Kita mempunyai satu nilai Tuhan yang bertanggung jawab atas nilai hidup kita. Jadi saudaraku, hal-hal yang terlalu lama tidak usah dikhawatirkan. Kita hanya cukup memikirkan sehari demi sehari, Tuhan pasti pelihara kita. Amin. Tanpa hari tanpa Yesus Kristus. Setiap hari kita dalam pimpinan Tuhan. Di 1 Korintus 2:9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu. Saya dengan firman ini sangat optimis hidup saya pasti diberkati Tuhan. Saya dengan firman ini sangat optimis, saudaraku, saya tidak punya kekhawatiran, pun kalau ada kekhawatiran tidak berkepanjangan. Karena Tuhan selalu memberikan kepada saya surprise. Apa yang tidak pernah saya lihat, apa yang tidak pernah saya pikirkan, apa yang tidak pernah saya dengar, apa yang saya tidak pernah timbul dalam hati, semua yang Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi kuncinya tetaplah mengasihi Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Saudaraku, ya kan? Dan kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Pegang kuat-kuat firman Tuhan ini Bapak Ibu. Supaya kita terhindar dari rasa takut dan dari rasa khawatir. Sehingga kita hidup berkemenangan. Ada amin Bapak Ibu. Jangan lupa dengan imanmu.
Jangan lupa berharap kepada Tuhan yang tidak pernah kita dikecewakan. Dan kita seperti pohon yang ditanam di tepian air, berbuah pada musimnya dan tidak pernah mengalami tahun-tahun kering. Amin. Jangan khawatir dan jangan menjadi takut Bapak Ibu. Kita punya Tuhan yang sangat luar biasa, memelihara kita dan sangat mengasihi kita. Haleluya, puji Tuhan. Jadi, ya kan, kita harus berkemenangan atas kekhawatiran membuat kita menjadi penakut. Yang ketiga, khawatir bisa menjadi perkara Bapak Ibu. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara lihat, dua orang ini punya sikap, Maria dan Marta. Marta disibukkan selalu dengan perkara-perkara yang mengkhawatirkannya, sampai-sampai menyuruh Tuhan untuk Maria membantu Marta. Saudaraku, terbayang oleh saya, kalau Maria membantu Marta, lalu Tuhan ngomong sama siapa? Apakah kita mau membungkam mulut Tuhan, sedangkan kita membutuhkan firman Tuhan? Banyak orang Kristen seperti ini Bapak Ibu, karena kesibukannya saudaraku tidak perlu lagi firman Tuhan. Bahkan tidak lagi mau ke gereja, tidak lagi mau dengar-dengaran akan kehendak Tuhan, akan firman Tuhan. Kalau engkau membungkam mulut Tuhan, engkau hidup dari siapa? Engkau hidup dari apa Bapak Ibu? Ini perlu kita pikirkan baik-baik. Jangan sampai karena khawatirmu jadi munculkan berbagai macam perkara Bapak Ibu. Perkara yang tidak perlu. Menyibukkan dengan hal-hal yang tidak perlu. Sementara firman Tuhan tidak mau didengar, tidak mau diperdulikan. Kita tidak bisa hidup, saudaraku, dengan roti saja. Kita harus hidup dengan firman Tuhan Bapak Ibu. Sebab firman Tuhan itu adalah sumber kekuatan kita, sumber kemenangan kita, sumber kehidupan kita Bapak Ibu. Kita lihat di Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ada amin Bapak Ibu. Kita tidak bisa hidup dari makanan, dari roti saja. Kita harus hidup dari firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi Marta, saudaraku, menyuruh Tuhan untuk supaya Maria membantu dia. Mereka cuma bertiga. Saat Maria dan Marta saling sibuk Bapak Ibu, ya Yesus dianggurin. Yesus dibiarkan berdiam diri, Yesus dibiarkan tidak berucap, tidak berfirman. Wah, ini saudaraku satu nilai hal yang bodoh. Saudaraku, ada firman Tuhan yang menghidupkan kita. Di mana firman yang pernah Bapak Ibu dengar? Kalau mengkondisikan kekhawatiranmu dengan perkara-perkara yang keduniawian, firman Tuhan seharusnya tidak bisa dibungkam Bapak Ibu. Ini penting. Tetapi kita banyak membungkam firman Tuhan Bapak Ibu. Oleh karena kita punya kesibukan. Sibuk berdagang lah, tidak mau ke gereja. Sibuk inilah, sibuk itulah. Akhirnya kita mati dalam kesibukan. Sementara firman kita abaikan. Jangan sampai terjadi itu atas hidup kita loh Bapak Ibu. Kita lihat di Matius 13 ayat 22. Perumpamaan ini hal yang tepat bagi orang-orang yang meniadakan firman Tuhan. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Begitulah jadinya Bapak Ibu. Banyak orang Kristen semacam ini Bapak Ibu. Ke gereja sih rajin ke gereja. Tetapi kesibukannya lebih daripada dia ke gereja. Ke gereja malah tidak berkonsentrasi untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mendapatkan pengajaran, teguran, nasihat. Sementara konsentrasinya hanya dengan kesibukan dengan perkara-perkara yang tidak perlu. Sekalipun perkara itu perlu Bapak Ibu, tetapi tidak bisa membawa kita dalam kehidupan yang kekal.
dan tidak bisa membawa kita dalam kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Jadi saya pesankan wanti-wanti Bapak Ibu, jangan membungkam firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Amin. Berhentilah bersikap seperti Marta yang terlalu sibuk, yang sok sibuk. Akhirnya Bapak Ibu mendapat teguran dari Tuhan. Beda dengan Maria. Maria sudah mendapatkan nilai yang sangat bermakna, yang sangat luar biasa di dalam hidupnya, yaitu perkataan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus Kristus, yaitu firman Allah. Sudah barang tentu Bapak Ibu kita camkan ini baik-baik. Amin. Tinggalkan kesibukanmu, tinggalkan hal yang kau berperkara yang tidak menjadi bermutu dalam hidupmu, supaya kita menyadari bahwa hidup tanpa firman Tuhan adalah nilai kematian yang kekal. Banyak orang Kristen tidak dihidupkan dengan firman Tuhan. Tidak mau menghidupkan firman Tuhan di dalam dirinya. Tidak mau diberdayakan dengan firman Tuhan. Sehingga malah sebaliknya mau diperdayakan dengan filsafat-filsafat yang kosong. Sehingga hidupnya hampa, kebingungan, dan ketakutan. Dan menjadi nilai kekacauan Bapak Ibu. Iya kan saudaraku? Yang keempat, khawatir bisa menjadi putus asa. Matius 8 ayat 23-27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara lihat, Yesus ada dekat mereka. Begitu ada gelombang badai Bapak Ibu, mereka ketakutan. Mereka khawatir. Khawatir itu rupanya bisa menimbulkan keputusasaan. Lihat perkataan mereka, Tuhan tolonglah kita binasa. Lucu sekali ya Bapak Ibu ya. Padahal Yesus tidur dekat mereka. Ya kan? Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu secara real tidur, Yesus ada di mana Bapak Ibu dalam hidupmu? Bukankah seringkali kita perkatakan Yesus ada dalam diri kita sebagai Allah Immanuel? Di mana kepercayaan itu timbul pada saat kita untuk melawan kekhawatiran, sehingga padanya kita seringkali berputus asa. Banyak orang Kristen yang saya hadapi, saudaraku, sedang berputus asa. Selalu berputus asa. Tuhannya mau taruh di mana? Tuhannya Anda mau beriman ada di mana? Ya kan? Seandainya pun juga dalam kondisi, ya kan, kita minta tolong jangan seperti itu Bapak Ibu. Padahal Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan. Kok dekat sumber kehidupan, bersama sumber kehidupan, kok bilang binasa? Wah, itu satu nilai ucapan putus asa Bapak Ibu. Jadi ternyata memang benar, khawatir bisa menjadi nilai putus asa. Allah Immanuel itu adalah Allah yang sejati. Jangan lupa itu Bapak Ibu. Tetap engkau beriman di situ. Tetap engkau percaya di situ Bapak Ibu. Secara real, kalau bagi saya Tuhan adalah beserta dengan saya. Dan Allah tidak pernah meninggalkan saya. Jadi dia adalah sumber kehidupan, sumber kebenaran yang menyertai saya. Sehingga saudaraku, di dalam diri saya tidak ada keputusasaan. Karena Tuhan adalah Tuhan sumber kekuatan, sumber kebenaran dalam hidup saya. Ada amin? Begitu pula kita yang percaya bagi Bapak Ibu sekalian. Makanya saudaraku, hati-hati dengan kekhawatiranmu. Lama-kelamaan bisa engkau memunculkan putus asa. Bahkan saudaraku, banyak keluhan-keluhan yang dilontarkan jemaat sama saya. Pak Pendeta, Tuhan ada di mana sih? Kok Tuhan seperti meninggalkan saya? Nah, begitu jadinya. Jadi ucapan-ucapan yang negatif, ucapan-ucapan yang menjurus kepada nilai murtad. Tidak boleh Bapak Ibu kita berucap semacam itu. Katakan kepada imanmu, Tuhan beserta dengan saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan selalu menyertai saya dan selalu melindungi saya. Ada amin? Ucapan hal yang bermutu, hal yang bermakna, hal yang membuat engkau berkuasa dalam hal ini. Apa yang kau ikat di dunia terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia terikat di surga. Amin. Jangan kita mendengar hal-hal yang ucapan-ucapan yang tidak bermutu.
Ya kan, sekalipun itu teman baik, seringkali itu saudaraku teman baik tidak mensupport kita, malah menakut-nakuti kita Bapak Ibu. Hati-hati ya Bapak Ibu. Jadi kita hanya mendengar firman Tuhan saja yang kita ucapkan melalui perkataan yang kita lakukan Bapak Ibu. Ada amin Bapak Ibu? Karena firman itu adalah satu nilai kekuatan bagi setiap kita dan satu nilai kepastian bagi setiap kita orang percaya. Jadi khawatir bisa menjadi putus asa, itu perlu kita waspadai. Jadi kita jangan sampai melakukan satu nilai yang aneh. Padahal Tuhan itu beserta kita, tetapi kita ketakutan, tetapi kita putus asa. Saya nyatakan Bapak Ibu bahwa orang Kristen dilarang putus asa. Ada Tuhan yang baginya tidak ada yang mustahil. Amin saudaraku. Hanya dihardik saja dan badai pun itu tenang. Kita harus percaya dengan hal ini. Tuhan pun akan melakukan hal tersebut kepada setiap kita yang percaya. Kita lihat yang kelima. Khawatir bisa menjadi pengacau Bapak Ibu. Matius 14 ayat 22 sampai 27. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin saka. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, maka terkejutlah dan berserulah, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena mereka takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara lihat, Tuhan dibilang hantu. Kan menjadi kacau pikirannya karena ketakutan Bapak Ibu, karena kekhawatiran Bapak Ibu. Jadi saudaraku, ini yang perlu benar-benar Bapak Ibu harus hati-hati. Saat engkau menjadi kacau pikiranmu, menjadi penakut pikiranmu, menjadi khawatir pikiranmu, penglihatanmu akan terganggu. Ya kan? Engkau tidak lagi percaya akan kuasa Tuhan dan akan nilai kesetiaan Tuhan. Dan bahkan akhirnya saudaraku, engkau lebih dekat kepada hantu daripada kepada Tuhan. Karena pikiranmu adalah pikiran yang dikacaukan oleh nilai-nilai setan. Jangan sampai pikiran kita tidak terjaga dengan baik Bapak Ibu. Pikirkanlah nilai-nilai yang dari Tuhan Bapak Ibu. Jadi perlu kita benar-benar hati-hati Bapak Ibu. Jadi kekhawatiran itu bisa menjadi kita kacau balau. Makanya seringkali kita nggak tahu apa mana yang dari Tuhan, mana yang bukan. Ya kan, karena kita seringkali lebih dekat dengan setan Bapak daripada dengan Tuhan. Lain perkara kalau kita lebih dekat dengan Tuhan. Segala-galanya adalah nilai Tuhan Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa dekat dengan hantu. Lihat para murid Bapak, Yesus dibilang hantu karena saking khawatir, saking takutnya, saking nilai dia menjadi cemas Bapak Ibu. Kemudian kata Yesus, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Hal perkara ini akan terjadi dalam hidup kita. Kita harus tenang di dalam mengatasi masalah Bapak Ibu. Dan jangan sampai dikacaukan kita punya pikiran dan perasaan. Amin. Sehingga mata kita hanya tertuju kepada Tuhan saja. Tuhan pasti menolong tepat pada waktunya. Tuhan pasti melindungi dengan sempurna dalam kehidupan kita. Dan tidak ada yang bisa menjamah kita, yang jahat tidak bisa menjamah kita, yang jahat tidak bisa melihat kita. Ada amin. Janganlah engkau khawatir sehingga engkau menjadi kacau Bapak Ibu dalam hal pikiranmu dan penglihatanmu. Arahkan mata hatimu hanya kepada nilai Tuhan. Itu iman kita yang harus kita kembali kuat di dalam keimanan kita kepada nilai Kristus. Jangan sampai mengkondisikan kita seperti para murid ini. Dan pada saat itu mereka kebelingsatan jadi kacau balau karena nilai-nilai saudaraku yang mengkhawatirkan mereka. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan Yesus itu baik. Mata rohani kita harus tertuju kepada nilai Tuhan saja. Amin. Jangan kemana-mana. Sekalipun ada ajakan, ada rayuan, ada nilai-nilai yang membuat kita melakukan nilai yang diperintah oleh teman-teman kita kepada nilai perdukunan, kita jangan mau Bapak Ibu. Justru itu hantu. Kita harus minta pertolongan hanya kepada Tuhan. Tuhan selalu berada di depan dalam membela kita. Tuhan selalu setia
melindungi kita. Amin. Tenangkan hati dan pikiranmu agar engkau tetap sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus dengan segala perintahnya, dengan segala kebenaran firman-Nya. Dan kita boleh berkemenangan atas kekhawatiran kita dan kita tetap setia sampai selama-lamanya. Apapun kondisi yang kita atau Bapak Ibu alami, tetap tenang karena Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Karena Allah kita adalah Allah yang setia, yang selalu beserta dengan kita. Ingat baik, Allah kita adalah Allah Immanuel. Amin Bapak Ibu, camkan itu baik-baik. Kita berkemenangan dan tetaplah semangat. Haleluya. Saya berdoa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur mempunyai Allah yang luar biasa. Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang selalu membela, Allah yang selalu melindungi kami. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal selamanya. Berkati dimanapun jemaat-Mu berada. Lindungi mereka ya Tuhan. Dan Tuhan memberikan kepada mereka kekuatan-kekuatan yang selalu baru dalam setiap harinya. Agar nama Tuhan mereka permuliakan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menyebut kita dalam kemuliaan-Nya dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Katakan amin. Haleluya.